Hai, aku Diana Cemerlang. Hari ini aku mau membacakan Harry Potter dan Batu Bertuah. Enjoy! Harry Potter dan Batu Bertuah. Bab 1. Anak laki-laki yang bertahan hidup. Mr. dan Mrs. Dursley yang tinggal di Private Drive nomor 4 bangga menyatakan diri mereka orang-orang yang untunglah. Mereka tak bisa diharapkan terlibat dengan sesuatu yang ajaib atau misterius. Karena mereka sama sekali tidak percaya omong kosong seperti itu. Mr. Dursley adalah direktur Brannings, perusahaan yang memproduksi bor. Dia laki-laki yang besar, gemuk, nyaris tanpa leher, walaupun kumisnya besar sekali. Mrs. Dursley berambut pirang, lehernya 2 kali panjang leher biasa. Baginya ini menguntungkan, karena kegemarannya adalah menjulurkan leher di atas pagar-pagar untuk mengintip para tetangga. Suami istri Dursley mempunyai seorang anak lelaki kecil bernama Dudley. Dan menurut pendapat mereka, di dunia ini tidak ada anak lain sehebat Dudley. Keluarga Dursley memiliki segalanya yang mereka inginkan. Tapi mereka juga punya rahasia. Dan ketakutan terbesar mereka adalah kalau ada orang yang mengetahui rahasia ini. Mereka pikir mereka pasti tak tahan kalau sampai ada yang tahu tentang keluarga Potter. Mrs. Potter adalah adik Mrs. Dursley, tetapi sudah bertahun-tahun mereka tidak bertemu. Mrs. Dursley malah berpura-pura tidak punya adik, karena adiknya dan suaminya yang tak berguna itu tak layak sama sekali menjadi kerabat keluarga Dursley. Mr. dan Mrs. Dursley bergidik memikirkan apa kata tetangga mereka jika keluarga Potter muncul di jalan mereka. Keluarga Dursley tahu bahwa keluarga Potter juga punya seorang anak laki-laki kecil, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Anak ini salah satu alasan bagus lain kenapa mereka tak mau dekat-dekat keluarga Potter. Mereka tak ingin Dudley bergaul dengan anak seperti itu. Ketika Mr. dan Mrs. Dursley bangun pada hari Selasa pagi yang mendung, saat cerita kita ini mulai, tak ada tanda-tanda di langit berawan di luar bahwa akan terjadi hal-hal misterius dan aneh di seluruh negeri. Mr. Dursley bersenandung ketika dia mengambil dasinya yang sangat membosankan untuk dipakainya bekerja. Dan Mrs. Dursley bergosip riang seraya berkutat dengan Dudley yang menjerit-jerit dan mendudukkan anak itu di kursinya yang tinggi. Tak seorang pun dari mereka melihat seekor burung hantu besar kuning kecoklatan terbang melintasi jendela. Pukul 8:30, Mr. Dursley memungut tas kerjanya, mengecup pipi Mrs. Dursley, dan mencoba mengecup Dudley. Tapi gagal. Sebab sekarang Dudley ngadat dan melempar-lempar serealnya ke dinding. Dasar anak-anak, senyum Mr. Dursley, sambil masuk ke mobilnya dan memundurkannya keluar dari garasi rumah nomor 4. Di sudut jalanlah pertama kalinya dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Seekor kucing membaca peta. Sekejap, Mr. Dursley tidak menyadari apa yang telah dilihatnya. Kemudian, dia menoleh untuk melihat sekali lagi. Ada kucing betina berdiri di ujung jalan Private Drive, tapi sama sekali tak kelihatan ada peta. Rupanya, tadi cuma hayalannya. Pasti itu tipuan cahaya. Mr. Dursley mengejapkan mata dan memandang ulang kucing itu. Si kucing balas memandangnya. Saat Mr. Dursley berbelok di sudut dan meneruskan perjalanan, dia memandang kucing itu lewat kaca spionnya.
Kucing itu sekarang sedang membaca papan jalan yang bertuliskan private drive. Bukan membaca, melainkan memandang papan jalan itu. Kucing itu tidak bisa membaca peta atau papan jalan. Mr. Dursley menggelengkan kepalanya dan mencoba melupakan kucing itu. Selama mengendarai mobilnya ke kota, yang dipikirkannya hanyalah pesanan bor dalam jumlah besar yang akan didapatnya hari itu. Tetapi menjelang masuk kota, bor tergusur keluar dari pikirannya oleh sesuatu yang lain. Sementara terjebak macet seperti biasanya, dia melihat banyak orang berpakaian aneh. Orang-orang yang memakai jubah. Mr. Dursley tak tahan melihat orang yang berpakaian aneh-aneh. Dandanan anak-anak muda zaman sekarang. Dia kira jubah blon ini sedang mode. Dia mengetuk-ngetukkan jarinya pada kemudi mobil dan matanya menatap serombongan orang aneh yang berdiri cukup dekat. Mereka sedang berbisik-bisik dengan tegang. Mr. Dursley sebal sekali melihat bahwa dua di antara mereka sama sekali tidak muda lagi. Yang pakai jubah hijau zamrud itu bahkan lebih tua dari dia. Kelewatan benar. Tetapi kemudian terlintas di benaknya bahwa mereka mungkin sengaja berdandan seperti itu. Mereka pastilah sedang mengumpulkan dana, entah untuk apa ya. Pasti begitu. Kendaraan-kendaraan mulai bergerak. Dan beberapa menit kemudian, Mr. Dursley tiba di tempat parkir Grunnings. Pikirannya kembali dipenuhi bor. Mr. Dursley selalu duduk membelakangi jendela di kantornya di lantai 9. Jika tidak, mungkin sulit baginya untuk berkonsentrasi pada bor pagi itu. Dia tidak melihat burung-burung hantu terbang berseliweran di siang hari, meskipun orang-orang lain di jalan melihatnya. Orang-orang itu melongo dan menunjuk-nunjuk ketika burung-burung hantu tak putus-putusnya berterbangan. Sebagian besar dari mereka belum pernah melihat burung hantu di malam hari sekalipun. Tetapi Mr. Dursley melewatkan pagi yang normal, tanpa gangguan burung hantu. Dia berteriak pada 5 orang yang berbeda. Dia melakukan pembicaraan telepon penting dan berteriak beberapa kali lagi. Hatinya sedang senang, sampai waktu makan siang. Ketika dia memutuskan untuk melemaskan kaki dan berjalan ke toko kue di seberang jalan. Dia sudah lupa sama sekali pada orang-orang berjubah. Sampai dia melewati serombongan lagi di sebelah toko kue. Dia mendelik gusar kepada mereka. Dia tidak tahu kenapa, tetapi mereka membuatnya resah. Rombongan yang ini juga berbisik-bisik tegang. Dan dia sama sekali tidak melihat satupun kotak pengumpul dana. Saat melewati mereka lagi, dalam perjalanan kembali ke kantor, dia mendengar beberapa kata yang mereka ucapkan. Keluarga Potter. Betul, begitu yang kudengar. Ya, anak mereka, Harry. Mr. Dursley langsung berhenti. Ketakutan melandainya. Dia menoleh, memandang mereka yang berbisik-bisik itu. Takkan mau mengatakan sesuatu, tetapi tidak jadi. Dia cepat-cepat menyeberang jalan, bergegas naik ke kantornya. Dengan galak, menyuruh sekretarisnya agar tidak mengganggunya, menyambar teleponnya, dan sudah hampir selesai menghubungi nomor rumahnya ketika dia berubah pikiran. Dia meletakkan kembali gagang telepon dan mengelus-ngelus kumisnya sambil berpikir. Tidak, dia bodoh. Potter bukan nama yang tidak umum. Dia yakin ada banyak orang bernama Potter yang mempunyai anak bernama Harry. Kalau dipikir-pikir lagi, dia malah tidak yakin keponakannya bernama Harry. Dia bahkan belum pernah melihat anak itu.
Siapa tahu namanya Harvey atau Harold? Tidak ada gunanya membuat cemas Mrs. Darcy. Dia selalu cemas kalau nama adiknya disebut-sebut. Mr. Darcy tidak menyalahkannya. Kalau dia sendiri punya adik seperti itu, tapi orang-orang yang memakai jubah itu sulit baginya untuk berkonsentrasi pada bor sore itu. Dan ketika meninggalkan kantornya pada pukul 5 sore, dia masih cemas sehingga menabrak orang di depan pintu. "Maaf," gumamnya. Ketika laki-laki tua yang ditabraknya terguyung nyaris jatuh. Sesaat kemudian baru Mr. Darcy menyadari. Laki-laki itu memakai jubah ungu. Dia kelihatannya sama sekali tidak marah, ditabrak sampai hampir jatuh. Sebaliknya, dia malah nyengir lebar dan berkata dengan suara melengking yang membuat orang-orang yang lewat menoleh. "Jangan minta maaf, sir, karena tak ada yang bisa membuatku marah hari ini. Bergembiralah, karena kau tahu siapa telah pergi akhirnya. Bahkan magang seperti Anda pun harus ikut merayakan hari yang amat sangat membahagiakan ini." Dan laki-laki tua itu memeluk pinggang Mr. Darcy, lalu pergi. Mr. Darcy berdiri terpaku di tempatnya. Dia baru saja dipeluk oleh orang yang sama sekali asing. Seingatnya, dia juga disebut muggle. Entah apa artinya itu. Dia jadi bingung. Dia bergegas ke mobilnya dan pulang, berharap bahwa semua tadi hanya hayalannya. Ini sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya, karena dia orang yang tak suka berhayal. Ketika mobilnya meluncur masuk ke pekarangan rumah nomor 4 yang pertama kali dilihatnya, dan ini tidak membuatnya bertambah lega, adalah kucing betina yang telah dilihatnya pagi tadi. Kucing itu sekarang duduk di atas tembok pekarangannya. Mr. Darcy yakin itu kucing yang sama. Dia punya tanda yang sama di sekeliling kedua matanya. "Shh," Mr. Darcy mengusirnya. Kucing itu tidak bergerak. Dia malah menatap galak Mr. Darcy. "Apa ini perilaku normal kucing?" pikir Mr. Darcy. Sambil berusaha menenangkan diri, dia masuk rumah. Dia masih bertekad tidak akan menceritakan apa-apa kepada istrinya. Mrs. Darcy melewatkan hari yang normal dan menyenangkan. Saat makan malam, dia bercerita kepada Mr. Darcy tentang ibu tetangga yang punya masalah dengan anak perempuannya, dan bahwa Dudley sudah bisa ngomong kalimat baru. Tak mau. Mr. Darcy berusaha bersikap biasa. Ketika Dudley sudah ditidurkan, Mr. Darcy ke ruang keluarga untuk mendengarkan kabar terakhir dalam berita malam. Dan akhirnya, para pengamat burung dari segala tempat melaporkan bahwa burung hantu di seluruh negeri bersikap aneh sekali hari ini. Meskipun burung hantu normalnya berburu di malam hari dan jarang terlihat di siang hari, ratusan orang melihat burung-burung hantu berterbangan ke segala penjuru sejak matahari terbit. Para ahli tidak dapat menjelaskan kenapa para burung hantu mengubah pola tidur mereka. Pembawa berita tersenyum. Sungguh aneh. Dan sekarang kita bergabung dengan Jim McGuffey yang akan menyampaikan ramalan cuaca. Malam ini akan hujan burung hantu lagi, Jim? Wah, Ted, kata si peramal cuaca. Aku tak tahu tentang itu. Tetapi bukan cuma burung hantu yang bersikap aneh hari ini. Para pemirsa sampai sejauh Kent, Yorkshire, dan Dundee bergantian meneleponku untuk memberitahu bahwa alih-alih hujan seperti yang kuramalkan kemarin, yang mereka dapat adalah bintang-bintang jatuh. Mungkin orang-orang merayakan Bonfire Night lebih awal, padahal pesta kembang api seharusnya baru minggu depan. Para pemirsa, tetapi malam ini bisa dipastikan hujan akan turun. Mr. Darcy terenyak di kursi berenangnya. Bintang-bintang jatuh di seluruh Inggris.
Burung-burung hantu berterbangan di siang hari. Orang-orang misterius berjubah di mana-mana dan bisik-bisik tentang keluarga Potter. Mrs. Dursley masuk ruang keluarga membawa 2 cangkir teh. Percuma, dia harus mengatakan sesuatu kepada istrinya. Mr. Dursley berdeham panik. Petunia sayang, belakangan ini ada kabar apa dari adikmu? Seperti dugaannya, Mrs. Dursley kelihatan kaget dan marah. Yah, biasanya kan mereka berpura-pura dia tidak punya adik. Tidak ada, jawabnya ketus. Memangnya kenapa? Ada berita aneh tadi, gumam Mrs. Darcy. Burung hantu, bintang jatuh, dan ada banyak orang bertampang aneh di jalan hari ini. Jadi, tukas Mrs. Dursley. Ya, aku cuma berpikir mungkin ada kaitannya dengan, kau tahu kan kelompoknya? Mrs. Dursley menyeruput tehnya dengan bibir cemberut. Mr. Dursley mempertimbangkan beranikah dia memberitahu istrinya bahwa dia telah mendengar nama Potter disebut-sebut. Dia memutuskan tidak berani saja. Sebagai gantinya, dia berkata sebisa mungkin. Anak mereka seumuran Dudley kan? Kayaknya sih, kata Mr. Dursley kaku. Siapa ya? Namanya Howard, kan? Harry. Nama jelek dan kodian menurutku. Oh, iya, kata Mrs. Dursley, hatinya mencelos. Ya, aku setuju. Dia tak lagi menyinggung-nyinggung masalah itu ketika mereka naik ke kamar tidur. Sementara Mrs. Dursley di kamar mandi, Mr. Dursley merayap ke jendela kamar dan mengintip ke halaman depan. Kucing itu masih ada. Dia sedang menatap ke jalanan seakan menunggu sesuatu. Apakah ini hayalannya? Mungkinkah semua ini ada hubungannya dengan keluarga Potter? Kalau betul begitu, kalau sampai bocor bahwa mereka masih kerabat pasangan, wah, dia tak akan tahan. Suami istri Dursley naik ke tempat tidur. Mrs. Dursley segera tertidur, tetapi Mr. Dursley tidak. Dia memikirkan segala kemungkinan. Pikiran terakhir dan menenangkan sebelum dia tertidur adalah seandainya pun keluarga Potter memang terlibat, tidak ada alasan bagi mereka untuk datang ke tempat keluarga Dursley. Mereka tahu bagaimana pendapat dirinya dan Mrs. Dursley mengenai mereka dan jenis mereka. Mr. Dursley tak melihat bagaimana dia dan Petunia bisa terlibat dengan entah apa yang sedang berlangsung ini. Dia menguap dan berbalik. Semua itu tak akan mempengaruhi mereka. Betapa kelirunya dia. Mr. Dursley mungkin saja bisa tidur, walau tanyanya. Tetapi kucing di atas tembok di luar sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda mengantuk. Dia duduk diam bagai patung. Matanya memandang tanpa kedip ke sudut private drive di kejauhan. Ketika ada pintu mobil digabrukan di jalan sebelah, dia tetap bergeming. Begitu juga ketika ada 2 burung hantu melayang di atasnya. Kucing itu baru bergerak menjelang tengah malam. Seorang laki-laki
muncul di sudut yang diawasi si kucing. Kemunculan itu begitu mendadak dan tanpa suara, sehingga kau akan mengira dia muncul begitu saja dari dalam tanah. Ekor si kucing bergerak dan matanya menyipit. Belum pernah ada orang semacam ini di Private Drive. Dia tinggi, kurus, dan sudah tua sekali. Kalau dilihat dari rambut dan jenggot putihnya yang cukup panjang untuk diselipkan di ikat pinggangnya. Dia memakai jubah ungu panjang yang menyapu jalan dan sepatu bot bergesper dengan hak tinggi. Matanya biru terang dan bercahaya di balik kacamatanya yang berbentuk bulan separuh. Dan hidungnya panjang serta bengkok. Seakan sudah pernah patah paling tidak 2 kali. Nama laki-laki ini Albus Dumbledore. Albus Dumbledore tampaknya tidak menyadari bahwa dia baru saja tiba di jalan tempat segala sesuatu dari namanya sampai sepatunya tidak diinginkan. Dia sibuk memeriksa jubahnya mencari sesuatu. Tetapi tampaknya dia sadar dia diawasi. Karena mendadak saja dia mendongak memandang si kucing. Dia masih memandangnya dari ujung lain jalan. Entah karena apa, melihat kucing ini dia tampak geli. Dia bergecak dan bergumam. Seharusnya aku tahu. Dia sudah menemukan apa yang dicarinya di kantong sebelah dalam. Ternyata korek api perak. Dibukanya, diangkatnya ke udara, lalu dinyalakannya. Lampu jalan terdekat padam dengan bunyi pop. Wah. Dinyalakannya lagi, lampu berikutnya ikut padam. 12 kali dia menyalakan pemadam lampu. Sampai cahaya yang tinggal hanyalah 2 sorot kecil mungil di kejauhan, yaitu mata si kucing yang mengawasinya. Jika ada orang yang melongok keluar dari jendela sekarang, bahkan si mata tajam Mrs. Dursley mungkin tidak akan melihat apa yang sedang terjadi di trotoar. Dumbledore menyelipkan pemadam lampu ke dalam jubahnya lagi, dan berjalan menuju rumah nomor 4. Tiba di sana, dia duduk di sebelah si kucing. Dumbledore tidak memandangnya, tetapi setelah beberapa saat, dia mengajaknya bicara. Tak disangka, kita bertemu di sini ya, Profesor McGonagall. Dia menoleh untuk tersenyum pada si kucing betina. Tetapi, kucing itu sudah tak ada. Alih-alih kucing, dia tersenyum pada wanita bertampang agak galak yang memakai kacamata persegi. Persis bentuk yang melingkari mata si kucing. Wanita itu juga memakai jubah. Warnanya hijau zamrud. Rambut hitamnya digelung ketat. Dia kelihatan bingung. "Bagaimana kau tahu kucing itu aku?" tanyanya. "Profesorku, belum pernah aku melihat kucing yang duduk begitu kaku." "Kau pun akan kaku kalau sudah duduk di tembok batas seharian," kata Profesor McGonagall. "Seharian? Padahal seharusnya kau bisa merayakan hari gembira ini. Aku melewati paling tidak selusin pesta dan perayaan dalam perjalanan kemari." Profesor McGonagall mendengus marah. "Oh ya, semua merayakan," katanya tak sabar. "Kupikir mereka akan lebih hati-hati, tetapi tidak. Bahkan para muggle pun merasa ada sesuatu yang sedang terjadi.
itu disiarkan di warta berita mereka. Dia mengedikkan kepalanya ke arah jendela ruang keluarga Dursley yang gelap. Aku mendengarnya, rombongan burung hantu bintang jatuh. Nah, mereka kan tidak bego. Keanehan ini menarik perhatian mereka. Bintang jatuh di Kent. Aku berani bertaruh itu di Dallas Diggle. Dari dulu dia kurang perhitungan. Kau tak bisa menyalahkan mereka, kata Dumbledore lembut. Tak ada yang benar-benar bisa kita rayakan selama 11 tahun ini. Aku tahu, kata Profesor McGonagall jengkel. Tapi itu bukan alasan bagi kita untuk lupa diri. Orang-orang ceroboh sekali, berkeliaran di jalan di siang bolong, bahkan tidak memakai pakaian muggle, bertukar gosip. Dia melirik tajam Dumbledore. Seakan berharap Dumbledore akan memberitahunya sesuatu, tetapi ternyata tidak. Maka dia meneruskan. Bagus sekali jika pada hari kau tahu siapa akhirnya menghilang, bangsa Muggle akhirnya juga tahu tentang kita. Kira-kira dia betul-betul sudah pergi, Dumbledore? Kelihatannya begitu, kata Dumbledore. Banyak yang harus kita syukuri. Kau mau permain jeruk? Apa? Permain jeruk? Permain Muggle yang kusukai. Tidak, terima kasih, kata Profesor McGonagall dingin. Seakan menurut dia, ini bukan saatnya untuk makan permen jeruk. Seperti kukatakan, bahkan jika kau tahu siapa sudah pergi. Profesorku yang baik, tentunya orang bijaksana seperti kau bisa menyebut namanya. Segala omong kosong kau tahu siapa. Selama 11 tahun, aku sudah berusaha membujuk orang-orang agar menyebutnya dengan namanya yang sebenarnya, Voldemort. Profesor McGonagall bercengit, tapi Dumbledore yang sedang membuka bungkus 2 permen jeruk kelihatannya tidak tahu. Jadi sangat membingungkan jika kita selalu berkata, kau tahu siapa. Aku tak melihat alasan kita harus takut menyebut nama Voldemort. Aku tahu, kata Profesor McGonagall. Kedengarannya setengah putus asa, setengah kagum. Tetapi kau lain, semua tahu kau satu-satunya yang ditakuti. Kau tahu, baiklah, Voldemort. Kau membuatku tersanjung, jawab Dumbledore tenang. Voldemort memiliki kekuatan yang tak akan pernah kumiliki. Hanya karena kau terlalu, mulia untuk menggunakannya. Untung sekarang gelap. Belum pernah mukaku semerah ini sejak Madame Pomfrey mengatakan dia menyukai tutup telingaku yang baru. Profesor McGonagall memandang tajam Dumbledore dan berkata, burung-burung hantu itu bukan apa-apa dibandingkan dengan kabar burung yang tersebar. Kau tahu apa yang dikatakan semua orang? Tentang alasan kenapa dia menghilang? Tentang apa yang akhirnya menghentikannya? Kelihatannya Profesor McGonagall telah mencapai pokok masalah yang ingin sekali didiskusikannya. Alasan kenapa dia duduk menunggu di atas tembok keras dingin sepanjang hari. Karena tidak sebagai kucing ataupun sebagai perempuan, dia pernah memandang Dumbledore setajam sekarang. Jelas bahwa apapun yang dikatakan semua orang tak akan dipercayainya sampai Dumbledore mengatakan kepadanya bahwa itu benar. Tapi Dumbledore malah memilih permain jeruk yang lain dan tidak menjawab. Apa yang mereka katakan? Dia meneruskan. Adalah bahwa tadi malam Voldemort muncul di Godric's Hollow. Dia datang mencari keluarga Potter. Menurut gosip, Lily
dan James Potter mereka sudah meninggal. Dumbledore menundukkan kepalanya. Profesor McGonagall memekik kaget. Lily dan James? Tak bisa aku percaya. Aku tak mau percaya. Oh, bos. Dumbledore mengulurkan tangan dan membelai bahu Profesor McGonagall. Aku tahu, katanya sedih. Suara Profesor McGonagall bergetar ketika dia meneruskan. Itu belum semua. Kata mereka, dia mencoba membunuh anak keluarga Potter, Harry. Tetapi dia tidak bisa. Dia tidak berhasil membunuh anak kecil itu. Tak ada yang tahu kenapa atau bagaimana. Tetapi mereka bilang bahwa ketika dia gagal membunuh Harry Potter, kekuatan Voldemort punah. Dan itulah sebabnya dia menghilang. Dumbledore mengangguk tanpa bicara. Jadi betul? Profesor McGonagall tergagap. Setelah semua yang dilakukannya, semua orang yang telah dibunuhnya, dia tak bisa membunuh anak yang boleh dikatakan masih bayi? Sungguh mengherankan. Mengingat segala upaya untuk menghentikan sepak terjangnya, tetapi bagaimana mungkin Harry bisa bertahan? Kita cuma bisa menduga, kata Dumbledore. Kita mungkin tak akan pernah tahu. Profesor McGonagall menarik sehelai sapu tangan sutra dan mengusap mata di balik kacamatanya. Dumbledore menyedot hidung keras sambil mengambil jam emas dari dalam sakunya dan memandangnya. Jam itu sudah sangat tua. Jarumnya ada 12, tetapi tidak ada angkanya. Sebagai gantinya, planet-planet kecil bergerak mengitari tepinya. Tapi Dumbledore pasti bisa mengartikannya, karena dia mengembalikan jam itu ke sakunya dan berkata, Hagrid terlambat. Kurasa dia yang memberitahumu bahwa aku akan ada di sini, kan? Ya, jawab Profesor McGonagall. Dan kurasa kau juga akan memberitahuku kenapa kau sampai berada di sini. Aku datang untuk mengantar Harry kepada bibi dan pamannya. Hanya merekalah keluarganya yang tinggal sekarang. Kau tidak, yang kumaksudkan tak mungkin orang-orang yang tinggal di sini, seru Profesor McGonagall seraya melompat berdiri dan menunjuk rumah nomor 4. Dumbledore, jangan! Aku sudah mengamati mereka sepanjang hari. Tak akan bisa kau temukan dua orang yang sangat berbeda dari kita seperti mereka. Dan mereka punya anak. Kulihat anak ini menendang-nendang ibunya sepanjang jalan ini, menjerit-jerit minta permen. Harry Potter akan tinggal di sini? Ini tempat yang paling baik untuknya, kata Dumbledore tegas. Bibi dan pamannya akan bisa menjelaskan segalanya kepadanya kalau dia sudah lebih besar. Aku sudah menulis surat kepada mereka. Surat? Kata Profesor McGonagall mengulangi dengan lesu. Kembali duduk di atas tembok. Astaga, Dumbledore, kau pikir kau bisa menjelaskan semua ini dalam surat? Orang-orang ini tak akan pernah memahami Harry. Dia akan jadi orang terkenal, jadi legenda. Aku tak akan heran jika di masa depan nanti, hari ini akan jadi hari Harry Potter. Akan ada buku-buku tentang Harry yang ditulis. Semua anak di dunia akan mengenal namanya. Justru itu, kata Dumbledore, memandang dengan sangat serius di atas lensa kacamatanya yang berbentuk bulan separuh. Semua itu bisa membuat sombong anak manapun. Sudah terkenal sebelum dia bisa berjalan dan bicara.
Terkenal gara-gara sesuatu yang ingat pun dia tidak. Tak bisakah kau lihat, akan jauh lebih baik baginya jika dia dibesarkan jauh dari semua itu. Sampai dia siap menerimanya. Profesor McGonagall membuka mulut, berubah pikiran, menelan ludah, dan kemudian berkata, Ya, kau benar, tentu saja. Tetapi, bagaimana anak itu bisa tiba di sini, Dumbledore? Mendadak, diamatinya jubah Dumbledore. Seakan dia mengira Dumbledore mungkin saja menyembunyikan anak itu di balik jubahnya. Hagrid yang akan mengantarnya. Kau pikir bijaksana mempercayakan hal sepenting ini kepada Hagrid? Aku akan mempercayakan hidupku kepada Hagrid, kata Dumbledore. Aku tidak bermaksud mengatakan hatinya tidak berada di tempatnya yang benar, kata Profesor McGonagall menggerundel. Tetapi, kau tak bisa berpura-pura tak tahu, dia ceroboh. Dia kan cenderung... Apa itu? Derum rendah memecah kesunyian di sekitar mereka. Derum itu makin lama makin keras, sementara mereka memandang ke ujung jalan, mencari-cari lampu kendaraan. Bunyi itu membesar seperti raungan, sementara mereka berdua mendongak ke langit. Dan sebuah motor luar biasa besar jatuh dari angkasa, mendarat di jalan di depan mereka. Sepeda motor besar itu masih belum apa-apa jika dibandingkan dengan laki-laki yang duduk di atasnya. Tingginya nyaris 2 kali laki-laki dewasa dan 5 kali lebih lebar. Besarnya sungguh kelewatan, dan dia begitu liar. Rambut panjangnya yang hitam dan lebat kusut, dan jenggotnya yang juga lebat menyembunyikan sebagian besar wajahnya. Tangannya sebesar tutup tempat sampah dan kakinya yang memakai sepatu bot kulit seperti lumba-lumba kecil. Lengannya yang besar dan berotot memeluk bungkusan selimut. Hagrid, kata Dumbledore lega. Akhirnya, dan dari mana kau dapat sepeda motor itu? Pinjam, Profesor Dumbledore, jawab si raksasa. Sambil turun dengan hati-hati dari motor itu. Sirius Black muda, pinjamkan padaku. Aku dapat dia, Sir. Tidak ada kesulitan, kan? Tidak, Sir. Rumah nyaris hancur. Tapi, aku berhasil ambil dia sebelum para magel berdatangan. Dia tertidur ketika kami terbang melewati Bristol. Dumbledore dan Profesor McGonagall membungkuk ke arah bungkusan selimut. Di dalamnya ada seorang bayi laki-laki, tertidur nyenyak, di balik sejumput rambut hitam pekat di atas dahinya. Mereka bisa melihat luka berbentuk aneh, seperti sambaran gila. Itukah? Bisik Profesor McGonagall. Ya, kata Dumbledore. Bekas lukanya tak akan hilang selamanya. Tak bisakah kau melakukan sesuatu, Dumbledore? Kalaupun bisa, aku tak mau. Bekas luka kadang-kadang ada gunanya. Aku sendiri punya bekas luka di atas lutut kiri yang berupa peta jalur kereta api bawah tanah London. Nah, berikan anak itu Hagrid, lebih baik segera kita bereskan. Dumbledore menggendong Harry dan berbalik menuju rumah keluarga Dursley. Bolehkah aku ucapkan selamat tinggal padanya, Sir? Tanya Hagrid. Dia menundukkan kepalanya yang besar berlambut lebat dan memberi si bayi kecupan yang pastilah membuat gatal gara-gara gesekan kumisnya. Kemudian mendadak Hagrid melolong seperti anjing yang terluka.
Shh, desah Profesor McGonagall. Kau akan membangunkan para muggle. Maaf, isak Hagrid. Seraya mengeluarkan sapu tangan besar berbintik-bintik dan membenamkan wajahnya di dalamnya. Tapi aku tak tahan. Lily dan James meninggal. Dan kasihan Harry harus tinggal dengan muggle. Ya, memang sangat menyedihkan. Tapi kendalikan dirimu, Hagrid. Kalau tidak, kita bisa ketahuan, bisik Profesor McGonagall sambil membelai-belai lengan Hagrid dengan amat hati-hati. Sementara Dumbledore melangkahi tembok halaman yang rendah dan berjalan ke pintu depan. Dengan hati-hati dibaringkannya Harry di depan pintu. Diambilnya sehelai surat dari dalam jubahnya dan diselipkannya di balik selimut Harry. Setelah itu, dia kembali bergabung dengan dua orang lainnya. Selama semenit penuh, ketiganya memandang bungkusan kecil itu. Bahu Hagrid berguncang. Profesor McGonagall berkali-kali mengejapkan matanya. Dan kilat yang biasanya ada di mata Dumbledore seakan telah padam. Nah, kata Dumbledore akhirnya. Begitulah. Tak ada gunanya lagi kita tinggal di sini. Lebih baik kita pergi dan ikut perayaan. Iya, kata Hagrid sengal. Aku akan kembalikan mata Sirius. Malam Profesor McGonagall, Profesor Dumbledore. Sambil menyeka air matanya yang mengucur terus dengan lengan jaketnya. Hagrid melompat ke atas motornya dan menstarternya. Diiringi deruman, motor itu terangkat ke angkasa dan meluncur dalam kegelapan malam. Kita akan segera bertemu lagi, Profesor McGonagall, kata Dumbledore sambil mengangguk kepadanya. Sebagai jawaban, Profesor McGonagall membuang ingus. Dumbledore berbalik dan berjalan pergi. Di sudut, dia berhenti dan mengeluarkan pemadam lampu peraknya. Dijetreknya sekali, dan 12 bola cahaya serentak meluncur menuju lampu-lampu jalanan. Sehingga Private Drive mendadak terang dan dia bisa melihat seekor kucing betina menyelinap ke sudut di ujung jalan lainnya. Dia juga masih bisa melihat bungkusan selimut di depan pintu rumah nomor 4. Semoga semua baik, Harry, gumamnya. Dia memutar tumitnya dan dengan kebutan jubahnya dia lenyap. Angin sepoi meniup pagar-pagar tanaman di Private Drive yang rapi, yang berjajar diam dan teratur di bawah langit yang gelap. Di tempat setenang ini, tidak akan pernah kusangka akan terjadi hal-hal menakjubkan. Harry Potter berguling dalam selimutnya tanpa terbangun. Dengan salah satu tangan kecilnya memegang surat yang ada di sampingnya. Dia tidur terus, tanpa menyadari kalau dia istimewa. Tanpa menyadari kalau dia terkenal, tanpa menyadari bahwa beberapa jam lagi dia akan terbangun mendengar jeritan Mrs. Dursley saat membuka pintu depan untuk menaruh botol-botol susu. Atau dia akan melewatkan beberapa minggu mendatang didorong-dorong dan dicubiti sepupunya, Dudley. Dia tak mungkin tahu bahwa di seluruh negeri, semua mengangkat gelas dan berkata dengan suara pelan.
Untuk Harry Potter, anak laki-laki yang bertahan hidup. Oke, itu dia bab 1 buku Harry Potter dan Batu Bertuah, anak laki-laki yang bertahan hidup. Aku harap teman-teman semuanya enjoy, dan juga aku minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang aku buat. Semoga semuanya happy dan ini bermanfaat untuk aku dan kamu. See ya!